Halo semuanya, kenalin nama saya William Andrew Panggabean dari kelas Manajemen D dengan nomor NIM 17050525008. Siapa di sini yang pernah tiba-tiba di SMS pinjol padahal kita nggak pernah daftar? Atau kita pernah ditelepon dari tukang paket padahal kita nggak pernah beli barang sekalipun di e-commerce lainnya? Nah, itu tandanya data pribadi kita adalah bocor. Dulu kita cuma bisa ngedouble, tapi sekarang pelindungan kita udah kuat banget nih. Sekarang kita mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UPDP yang resmi disahkan tahun 2022. Ini adalah payung hukum yang paling powerful yang kita punya sekarang. Dan kita sebagai pembeli, sebagai konsumen, ini juga nyambung banget nih sama UU Perlindungan Konsumen atau UPK. Intinya kita berhak atas keamanan data kita waktu kita lagi belanja atau kita pakai jasa online. Jadi, apa sih data pribadi itu? Bukan cuma nama dan alamat aja. UU PDP bilang ada data spesifik yang super sensitif, kayak data kesehatan, sidik jari kita, pandangan politik, bahkan catatan kriminal. Nah, data ini yang wajib kita banget lindungi. Lalu, pertama kita adalah kontrol. Jangan kasih data kalau nggak penting. Kalau lagi daftar di diskon e-commerce, terus kita diminta data golongan darah, tanya, kenapa harus tahu? Dalam pasal 16 UU PDP, data itu harus spesifik dan tujuannya jelas. Kalau nggak relevan, tolak aja. Lalu, selanjutnya adalah set default akun media sosial kita menjadi privat. Dan yang paling penting, jangan pernah iseng upload foto KTP atau foto selfie menggunakan KTP ke media sosial. Itu sama aja kita memberi kunci rumah ke orang yang tidak kita kenal. Data sensitif harus kita jaga mati-matian. Lalu, catat kemana saja data sensitif kita pergi. Terutama kalau kita save info kartu kredit di website ini atau website itu. Nggak ada sistem yang kebal 100% dari peretas. Kalau kita tahu kemana data kita pergi, kita gampang buat nge-trace. Lalu, kita juga memiliki hak tarik izin kapanpun. Hak menarik izin atau persetujuan di pasal 14 UU PDP. Kalau udah nggak pakai aplikasinya, cabut aja izinnya. Nggak mau lagi data kita diproses. Dan kalau udah nggak relevan, kita berhak minta data untuk dihapus total. Ini namanya hak untuk dihapus yang dijamin oleh pasal 15 UU PDP. Lalu, apakah ada tanggung jawab dari perusahaan? Nah, perusahaan atau yang kita sebut dengan pengendali data, mereka wajib banget nih jaga data kita sekuat mungkin dari hacker dan kebocoran data. Ini bukan cuma etika, ini adalah kewajiban hukum. Kalau plus data bocor, perusahaan wajib banget ngasih tahu kita dan otoritas pengawas. Waktunya adalah 3 kali 24 jam yang disesuaikan dalam pasal 46 UU PDP. Kalau mereka diam-diam aja tanpa bertindak, mereka bisa dikenakan sanksi berat. Terakhir, kalau kita rugi karena data kita disalahgunakan, kita juga mempunyai hak buat menuntut ganti rugi. Ini jelas tertulis dalam pasal 57 UU PDP. Jadi kita nggak cuma teriak-teriak aja, tetapi ada konsekuensi hukum dan finansial buat pelaku usaha yang lalai. Jadi, data pribadi kita adalah kedaulatan kita. Dengan adanya UU PDP dan UU PK, kita udah punya power buat ngontrol. Nggak ada lagi alasan buat bilang nggak ada aturannya. Pahami hak-hak kita, kenali perusahaan yang kamu kasih data, dan jangan malas buat minta hapus kalau udah nggak perlu lagi.
Jadilah subjek data yang cerdas dan aware. Terima kasih udah nonton. So, terima kasih guys.